dari akademisi juga dan pandangan dari Cak Fauzan juga nantinya kan. Karena kalau kita bicara soal Islam sebenarnya luas. Ada yang mengatakan, saya ingat betul itu Bang, Abang pernah itu waktu kita diskusi-diskusi sambil ngopi itu, saya kata Bang Kolbi, saya tidak setuju sebenarnya Islam itu adalah hanya sebatas definisinya agama. Dan beliau kan, masa sangat sempit kalau Islam itu hanya didefinisikan agama. Ingat betul itu 2009 waktu itu. Nah, karena Bang Kolbi ini saya kenalnya itu beliau dari Padang, ya kan, diskusi wah ini agak lain pemikiran Bang Kolbi ini kan, kok beda itu kan. Tapi lama itu ya, kopi aku mungkin 2 kelas menghabiskan waktu itu kan. Soal ini juga Islam liberal, Islam apa, mungkin banyak betul itu kan mengenai masalah konteks Islam hari ini. Enak untuk didiskusikan. Nah, tapi mungkin fenomena hari ini gimana ini? Aku manggil abang aja lah Bang. Iya. Mungkin Cak Fauzan ini yang mengawali mungkin ya. Tapi saya coba berikan satu gambaran rentetan peristiwa, paradigma, kemudian cara berpikir umat Islam hari ini yang tentu secara dinamis terus bergerak ya. Bahkan progresivitas itu kita lihat muncul beberapa waktu terakhir. Nah, saya di awal-awal ketika mencoba melakukan kajian-kajian akademik mengenai Islam sebagai sebuah ajaran, itu kan berangkat dari pemahaman bahwa sesungguhnya Islam itu adalah seperangkat institusi yang di dalamnya memiliki kompleksitas ya. Di dalamnya ada berbagai macam warna, di dalamnya ada berbagai macam anasir-anasir yang membuat Islam ini menjadi secara historis menjadi kokoh ya. Nah, kalau Islam sebagai sebuah ajaran, saya kira dari dulu sampai hari ini Islam itu sangat responsif dan cukup memiliki kekuatan dari sisi manapun, baik dari sisi teologis maupun dari sisi implementasi teologis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya secara pribadi mengalami beberapa etape perkembangan dalam berpikir mengenai Islam, baik secara akademik maupun secara faktual dalam konteks implementasi. Jadi kalau kita bicara dulu ketika awal-awal kita tertarik mengkaji Islam dalam kacamata akademik, kita mungkin masih, kalau saya secara pribadi mengalami semacam metamorfosis sampai hari ini. Dan itu kalau istilah ulama fikih itu qaulul qadim wa qaulul jadid gitu ya. Dulu bisa saja saya mencoba untuk berdialektika dalam wacana-wacana keislaman ini yang mungkin akan dianggap sebagian orang liberalis, mungkin sebagian orang menganggap sekuleris, mungkin sebagian orang menganggap inklusif, sebagian orang inklusif dan lain sebagainya ya Cak. Jadi, dan itu wajar, secara akademik orang akan merespon itu, dan saya secara pribadi memang dipengaruhi oleh ragam faktor. Karena secara akademik saya, background saya pendidikan pesantren, kemudian kuliah saya totally di lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, kemudian aktivitas organisasi banyak yang berbackground agama. Karena itu mulai dari yang sifatnya tradisionalis sampai yang hari ini disebut dengan modernis gitu ya. Jadi ada loncatan-loncatan pemikiran yang mungkin sifatnya zigzag, ada yang sifatnya literal, ada yang memang konteksnya kultural gitu ya. Jadi struktural kultural, kemudian modernis tradisionalis, kemudian neomodernis kalau Fazlur Rahman ya, itu neomodernis. Ya saya kira melihat perjalanan itu hari ini saya mencoba mereview kembali sesungguhnya apa yang terjadi dalam konteks fenomena hari ini. Ya. Nah, saya sampai kepada kesimpulan kita ini berdebat di paham keagamaan. Bukan soal agamanya kita tidak pernah berdebat, tapi paham keagamaan itu yang sering diperdebatkan.
Nah, karena memperdebatkan paham keagamaan ini, pada akhirnya kita kemudian berada pada wilayah egosektoral. Nah, wilayah egosektoral ini ketika bertemu dengan kepentingan, wilayah egosektoral ini bertemu dengan subjektivitas yang sifatnya fanatik, itu kan menimbulkan friksi. Nah, friksi inilah yang saya lihat sekarang. Jadi, apakah Islam itu yang diperdebatkan, atau kemudian cara memahami Islam yang diperdebatkan? Nah, saya sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya kita tidak pernah memperdebatkan itu. Yang kita perdebatkan adalah faham keagamaannya. Faham keagamaannya. Apakah itu pada persoalan politik, apakah itu pada persoalan ekonomi, sosial, budaya, baik pada aspek-aspek kultural dan lain sebagainya. Itu yang kita selalu perdebatkan. Nah, kajian seperti ini sebenarnya kalau kita rujuk secara historis, dia kan sudah kalau di Indonesia dalam konteks keindonesiaan mulai dari Nurcholish Madjid, kemudian Ahmad Wahid, Gus Dur, kemudian juga ya mungkin Fazlur Rahman, kemudian juga ya sekarang ada yang terbantu Nur Khairuddin ya. Dia mencoba membuat tipologi yang sifatnya tidak semata-mata tradisionalis dan modernis, tapi ada tipologi lain yang masuk ke wilayah identity, karena ada sentuhan atmosfer politik yang terpengaruh oleh ideologi transnasional dan transinternasional itu. Jadi saya lihat begitu sekarang. Saya juga pernah baca buku Nurcholish Madjid yang soal katakanlah ajaran Islam itu bukan soal legitimasi seperti itu. Mungkin ini lebih kepada ini orang ini legitimasinya di agama yang dilegitimasi loh, bukan soal ajarannya gitu kan. Nah, ini mungkin pemahaman yang seperti ini mungkin dari ini. Iya, kita ngelihat sebenarnya secara umum ada 3 model cara beragama. Cara beragama dalam konteks paham keagamaan. Yang pertama itu kalau kita coba kelompokkan itu namanya ada yang akomodatif. Ya, akomodatif itu artinya dia tidak kemudian a priori terhadap budaya-budaya baru, pemahaman-pemahaman baru. Dia kemudian welcome, dia mencoba menerima, dan menjadi kelemahan adalah dia apakah kuat secara ideologis atau secara paham keagamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang dia miliki. Yang kedua itu adalah adaptif. Ya, adaptif. Dia mengadaptasi. Mungkin bisa saja ada misalnya pemahaman keagamaan baru diadaptasi sesuai dengan frame keagamaan yang dia pahami selama ini. Dia mengadaptasi itu, dan banyak kasus yang memang sifatnya adaptif ya. Meskipun pada awalnya muncul itu sikap frontal yang reaksioner terhadap paham-paham keagamaan tertentu, tapi kemudian secara perlahan ada sikap-sikap adaptif yang diadaptasi dalam tradisi yang muncul. Kemudian ada yang memang sifatnya reviews totally, jadi dia betul-betul menolak tradisi manapun yang tidak sesuai dengan tradisi atau paham keagamaannya. Karena itulah kalau kita coba klasifikasikan menurut Abodinata itu ada 12 kelompok, ada 12 tipologi yang mulai dari liberal, rasional, sekuler, ideologi normatif, kemudian sampai ke Islam radikal dan lain sebagainya. Ada 12 tipologi yang menurut saya secara umum 3 model itu adaptif, akomodatif, kemudian reviews totally gitu. Jadi memang betul-betul menolak ya, tidak bisa menerima pemahaman keagamaan baru gitu. Saya kira itu yang saya pahami ya. Iya. Ini saya kembali kepada Cak Fauzan, karena Cak Fauzan ini Quran tafsir. Nah, dalam konteks Quran hari ini gimana Cak? Ya, Assalamualaikum. Al-Quran itu sama ya. Lain juga tafsir kan berjalan. Artinya tafsir sendiri dan
karena awal pemahaman dari perbedaan dalam Tuhan itu sumber awal untuk ini. Kita berbicara Islam. Islam itu apa? Ya, dari Islam itu apa? Berbeda Islam bukan bicara kabar-kabar. Kalau kita berbicara Islam, berbicara Ibrahim. Ya. Dan Islam bukan agama. Islam itu bahasa Arab itu kan Islam. Ya. Maka saya ingin berkata dengan Muhammad Abdu. Karena Muhammad Abdu ketika dia menjadi orang-orang Jerman itu Islam. Tapi bukan Muslim. Ya kan? Orang Jerman Islam tapi bukan Muslim. Nah, kita ini orang Muslim, tapi belum tentu Islam. Bahkan analisis penelitian seorang ilmuwan mengatakan Indonesia ini merupakan satu negara-negara. Bahkan negara-negara yang memiliki Al-Quran sebagai landasan hukum itu kayak Arab itu di angka 100. Malaysia itu 50-an. Artinya negara-negara Eropa lebih Qurani daripada negara Islam sendiri. Makanya Islam itu berbicara bukan agama, ya kan? Ibrahim itu berbicara 2500 sebelum Masehi sudah menyatakan itu, menyatakan dengan seperti itu. Kalau kita bicara Muhammad kan baru, karena Muhammad mengikuti seperti itu. Nah, yang kedua pengertian din, banyak orang mengartikan agama, tapi ada juga di dalam Quran milah juga diartikan agama. Maka ada milah itu. Saya mengartikan din itu adalah bukan agama, aturan dari langit yang sesuai fitrah. Mari kita buka surat 30 ayat 30 itu. Saya termasuk mungkin orang-orang ketika lain agama ya, misalnya Kristen, Katolik, Buddha. Ketika yang menyangkut kepada saya tidak agama saya nggak nolak. Saya pribadi saya nolak ya. Ada hal seperti itu misalnya menerima bangga ketika agama orang lain pindah ke agama Islam gitu. Saya enggak. Karena saya memahami para nabi itu bukan tugasnya itu, bukan pindah agama, tapi tugasnya para nabi itu mengabarkan berita peringatan, mengabarkan gembira dari hukum din itu sendiri. Mari kita buka 30 sesuai fitrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah itu dinul Allah. Akimu wajahaku lidin, kan? Tapi di terjemahannya agama ya, agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Jadi jin yang lurus itu sesuai fitrah. Hari ini kalau ketika ada seorang bayi keluar dari mamanya, tidak pernah minta beragama. Saya pernah diskusi dengan seorang romo, dokter, dan dia alumni juga. Saya suruh dia mengambil dokter Islam di Fakultas Adab. Coba romo, kita berbicara bukan soal bicara kita berbeda agama. Ketika seorang bayi keluar dengan fitrah tidak beragama, karena ketika dia beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ini penamaan manusia yang membuat nama itu. Allah itu nggak pernah bikin nama itu, Tuhan tidak bikin nama. Maka agama yang lurus itu sesuai fitrahnya Allah. Maka agama yang lurus siapa? Yang harus kita contoh ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, mari kita buka surat 425. Kalau kita mau mengajikan Nabi Ibrahim, itu agama yang lurus. Ketika agama fitrah Allah yang paling lurus, agama mana? Agamanya Ibrahim. Nah, di sini ada kata-kata Islam juga, selamat Tuhan. Ya, waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi saat awal Nabi itu kan arti lurus itu Ibrahim. Statement Allah mengatakan seperti itu. Karena dia cuma aslama, berserah diri. Maka ketika Ibrahim mengatakan 2500 sebelum Masehi sudah menyatakan
anak cucuku kamu mati dalam keadaan muslim, keadaan berserah diri, ya kan? Surat 2 132 itu benar Ibrahim. Surat 2 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan muslim. Muslim itu kan berserah diri. Pernyataan ini kalau bicara muslim, sudah ada pernyataan Nabi Musa. Ibrahim pun juga berserah diri. Wa ana minal muslimin. Ya kan, di surat 10 di 90 itu. Maka ketika bicara Islam, ya kan, artinya apa yang digunakan pemikiran sama dengan Pak Dokter tadi kan. Saya juga termasuk mondok pesantren di Jawa Timur. Harumnya gitu ya. Mengalami pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan sampai hari ini itu orang yang anggap saya kecil, padahal saya nggak pernah organisasi, ya kan? Terus artinya perjalanan organisasi Islam juga saya mengikuti ini juga seperti itu. Karena pondok saya sendiri di atas semua golongan, gitu. Kontor. Di atas semua golongan. Namanya cabang kontor yang modern kayak dokter ini kan ada alumni kontor juga, pasti motornya sama di atas semua golongan. Sama ketika kita keluar dari pondok modern di atas semua golongan, kita berpikir mau dia itu atau yang lain itu maksud apa? Tapi kita bawaan orang tua kan mungkin tradisi, ikutin karena kita berkembang seperti itu. Nah, kesini ketika saya mengkaji Al-Quran, 2007 saya mulai berdakwah, ya kan, sebelum kuliah S1 sudah berdakwah. 2008 pertobatan saya terakhir. Dulu ekstrim, ya kan? Karena yang kita pegang buku nggak salah Ibnu Taimiyah, ya kan? Akidahnya Ibnu Taimiyah yang hari ini salah seperti itu. Karena kita berpikir Ibnu Taimiyah. Setelah kita membaca Ibnu Taimiyah dan kitab mungkin Qaulul Qadim. Tapi Ibnu Taimiyah di Qaul Jadi dia betul-betul Ibnu Athaillah dan gaya berpikirnya berbeda dulu. Sama dengan kita, mungkin dulu ekstrim, ya kan? Kesini mulai moderat gitu kan, mulai. Sampai hari ini saya berpikir, apa yang saya bilang kan sesuai fitur, ya kan? Berapa banyak ibu nangis. Nah, tuh, ketika berbicara Islam dibuat kayak gini, hancurnya ini kan Indonesia ke Barat harus dijatuh, ya kan? Di zaman Abbasid, peradaban Islam nggak terus sejarah. Di zaman Abbasid itu Islam luar biasa, lain Al-Ghazali, Al-Khattabi luar biasa, ilmuwan luar biasa. Yang mereka mengambil buku-buku Yunani filsafat. Nah, catatan sejarah kan tidak catat. Bagaimana? Sedangkan di Barat sudah memisahkan antara negara, raja dengan ilmu keagamaan, gitu kan? Karena dulu seorang ilmuwan itu bisa dibunuh ketika tidak sesuai dengan fatwa, gitu. Raja, seorang raja kaisar itu harus tunduk patuh dengan fatwa, gitu. Fatwanya Roma, gitu. Artinya akhirnya para ilmuwan banyak mati turun, gitu. Karena harus tunduk patuh. Nah, itulah Islam Barat itu turun, gitu. Catatan sejarah, ya. Nah, Islam ketika abad Abbasi, Syukuran Ma'amun, seorang khalifah yang hobi baca buku itu luar biasa maju. Nah, pemikiran di abad 800 seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina itu dipakai oleh mereka, ya kan? Nah, kesininya kita mulai berpikir seperti kok di Barat, gitu, pisahkan agama. Bahkan sekolah di Indonesia pun karena di zaman Turki Utsmani bisa. Ada SMP, ada MAN, ada Aliyah. Ini sebenarnya aset pemisahan sendiri sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya ketika belajar fisika bisa nggak bicara agama? Ketika bicara biologi bisa nggak agama? Artinya bicara Islam dalam konteks Quran itu tetap modernisasi. Tetap modernisasi sampai sekarang. Karena Quran itu bicara bukan masa lalu, bukan 14 abad yang lalu. Tapi Quran bicara hari ini. Maka lahirlah tafsir-tafsir kontemporer, ilmuwan terbaru seperti itu. Saya ingat, maka
hari ini ada terbukaan juga seperti Fazlur Rahman juga seorang yang ditolak di Timur Tengah Protestan, diambil di Eropa. Ya kan, banyak ulama-ulama kita seperti Lukas Majid, Syafi'i Ma'arif, Bustur, Daya berpikir seperti itu. Kita ikut berkajian seperti itu. Dulunya fanatiknya bukan main, kita harus mendirikan negara Islam, kayak Syafi'i Ma'arif, seperti Bustur, ingin mendirikan negara Islam. Tapi setelah mengikuti pemahaman perjuangan, maka mereka berpikir, lahirlah Islam moderat, kayak khusus sekarang dikenal apa namanya pluralisme gitu seperti itu. Karena semakin lama kita memahami Quran semakin indah gitu. Ya. Maka saya bilang tadi Pak Arifin dan mengatakan jadi terus ketika bicara cacikan agama, ya kan? Terus yang kemudian Islam diartikan sempit sebagai agama gitu kan. Ya. Tapi Islam bicara bukan 14 abad, tapi bicara 2500 Masehi. Apa? Ketika bicara Islam, kita bicara konteks lain. Ya, luas sekali. Maka saya katakan Islam itu modernisasi, artinya ketika pemisahan antara ajaran, sebenarnya kita hari ini pendidikan di Indonesia ini pemisahan itu sebenarnya peninggalan artinya Barat sendiri sebenarnya nggak ada di zaman Abbasi, nggak ada pemisahan. Contoh Al-Ghazali, apa dia seorang filosofis, dia kan? Dia juga seorang Ibnu Sina, apakah dia seorang dokter juga, seorang penemu dokter? Dia orang beragama. Seharusnya balik. Maka di pondok kita di modern ya, khususnya pondok Taman Gontor ya, antara pelajaran agama dengan pelajaran umum itu, karena dua-duanya pelajaran gitu, punya keuangan. Ya. Nah, sekarang kita mau baca di SMP pelajaran agama cuma 22%. Ya. Karena agama itu budi pekerti, kan? Akhlak. Nabi Muhammad itu kan akhlak gitu kan, seperti bagaimana akhlak kepada manusia, bagaimana akhlak kepada sosial gitu, seperti itu. Nah, ketika saya nyatakan modernisasi Islam itu sendiri, biasa saja karena Quran juga modernisasi. Ya, lahir ilmu tafsir sampai sekarang pengetahuan ilmu tafsir sudah kontrol luar biasa. Lahir ilmu tafsir berkembang. Hari ini ada teman saya belajar tafsir Jalalain. Saya tanya, metode tafsir Jalalain itu bingung. Ya, hanya pertuhanan tafsir Jalalain. Kalau nggak Jalalain, nggak benar. Atau tafsir Misbah, kalau nggak habis pun nggak benar. Saya cuma tanya satu, metodenya kayak mana? Ya kan? Nah, kita di S2 itu belajar metodologi, cara membuat tafsir Jalalain itu kayak mana? Metodenya kayak mana? Analisisnya kayak mana? Perbandingan para mazhab, para mufassir itu kayak mana? Nah, inilah kita belajar untuk memahami itu. Tafsir yang tertinggi itu sebenarnya tafsir klasik ya, tafsir tematik yang hari ini terkenal ya, yang dikenal namanya tafsir tematik. Jepang itu buat bersama dulu, tafsir tematik. Sebenarnya itu lama. Ini tafsir yang mendekati bagaimana tafsir Rasulullah, Quran bil Quran, ayat bil ayat. Jadi kalau dalam salah tafsir tematik itu tidak bisa main alis dulu setelah kita baca Quran. Ketika bicara Islam, cek Islam itu berapa ayat, ya kan? Contoh apa? Islam itu apa yang itu? Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa. Kalau itu Quran dituliskan berbahasa Arab, jadi paham. Kenapa ada bahasa Arab? Karena bahasa itu, ya kan? Artinya punya fungsi lebih. Ya, ketika Pak Dokter bilang tadi itu kalau diartikan agama ya benar, karena Pak Dokter memahami dari sisi bahasa. Ya kan? Bukan agama gitu kan. Ketika dimasukkan ke bahasa lain ada pengertian agama, penerjemah mengartikan milah juga diartikan agama, padahal din dengan milah itu berbeda pemahaman, ya kan? Ada hukum lain Yaumuddin, ada milahnya Ibrahim, milahnya Muhammad. Saya katakan milahnya Bung Karno. Pancasila itu milahnya Bung Karno, sesuai geografi tempat daerah dan sesuai kulturalnya, itu sudah milah. Tapi milah ini tidak akan bertentangan dengan hukum langit, dinnya aturan Tuhan, itu mahal semua. Ketika Allah bicara din, Yaumuddin, Rabbil Alam, ya kan? Nah, salah satunya seperti itu. Jadi ada teman saya bicara, kita bicara stunting, keren gitu kan? Bisa nggak Quran bicara sendiri? Bagi saya bilang Al-Quran itu bicara stunting itu 14 tahun yang lalu, bahkan 2500 Masehi. Quran sudah bicara stunting. Kenapa?
keren-kerenan stunting. Oh, Quran tuh kayaknya kuno gitu. Padahal Quran sudah bicara 14 abad yang lalu tentang stunting gitu kan. Di surat 2:33 itu bagaimana ibu hamil untuk menjaga perawatan menyusu dari 2 tahun. Hari ini coba di abad 2000 bagaimana kekurangan gizi. Keren-keren. Nah, artinya Al-Quran itu bukan artinya sesuai zamannya, dia ikut gitu, ya kan? Inilah Al-Quran. Quran ketika bicara ratus, artinya 14 abad yang lalu, hari ini Quran berbicara. Ya. Ya kan? Oke, Cak. Ya, terima kasih. Kita diskusi lagi. Dialog lah mungkin Bang ya. Ya kan, dialog sama-sama lah dialog. Nah, mungkin Bang dalam fenomena hari ini mengatakan apakah mungkin banyak nih ya di diskusi kita di kalangan aktivis atau jangan penemu-penemu hari ini dalam konteks hari ini khususnya Indonesia lah hari ini. Coba lihat, penemu HP bukan dari Islam, penemu laptop bukan dari orang Islam, ya kan? Penemu apa lagi? Penemu motor, penemu mobil, ya kan? Bukan dari Islam. Tapi cuma satu, penemu keseimbangan pesawat Habibie, ya kan? Ini Islam. Tapi kalau boleh misalkan berbeda pandangan, kan berbeda pandangan ini kan diatur juga mungkin dalam Al-Quran ya, berbeda pandangan juga. Mungkin di negeri-negeri yang justru yang tempatnya Al-Quran itu awalnya itu berapa orang sih penemu-penemunya, ya kan? Adakah yang menemukan teknologi, adakah yang menemukan sains dan hari ini? Nah, apakah Al-Quran ini lebih inklusif, Pak? Sehingga orang ini tidak mau membaca Al-Quran ini atau memahami Al-Quran ini? Ya, jadi Medina Kosten dia menulis silsilah atau genealogi keilmuan. Judul bukunya itu kan kontribusi Muslim terhadap ilmu pengetahuan Barat. Jadi dia mencoba mengklasifikasikan bahwa benarkah pertanyaan Islam yang berkontribusi atau ilmuwan Muslim yang berkontribusi. Ini dua hal yang berbeda. Islam yang berkontribusi atau ilmuwan Muslim yang ataukah ilmuwan Muslim yang berkontribusi. Ini dua pertanyaan yang dibahas secara detail, kurang lebih 400 halaman. Dia mencoba mengelaborasi mulai dari bicara tentang ilmuwan itu muncul kapan dan siapa saja tokohnya, bagaimana silsilah ranjinya, genealoginya, pada bidang ilmu apa. Tadi udah banyak dibahas sama Acap mengenai bagaimana Abbasiyah, bagaimana kemudian perkembangan cara berpikir dan bagaimana Islam berbicara, bagaimana Al-Quran menjelaskan. Jadi kalau kita bicara konteks seperti itu, kita melihat secara holistik, tidak bisa parsial dikotomik ya. Kita mesti melihat secara holistik. Karena itulah Medina Kosten dia konsisten sejak awal kontribusi Muslim terhadap ilmu pengetahuan Barat. Dia konsisten itu bicaranya. Nah, kalau kita coba review, tidak ada yang tidak dibicarakan dalam Islam, tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Hanya saja kemudian yang menjadi problem itu adalah bagaimana kemudian mengambil substansi pemahaman terhadap perintah apa yang terkandung di dalam sebuah ayat. Ini kemudian kita berdebat, kita kemudian berdialektika dari satu komunitas, kelompok dan lain sebagainya. Kita kemudian dihadapkan dengan dilematika di mana yang harus kita utamakan, menjelaskan sesuatu dan atau melakukan sesuatu. Nah, kalau kita mencoba menjelaskan sesuatu, Al-Quran tadi sudah dijelaskan, tafsir Al-Quran itu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan itu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Menerjemahkan zarrah itu dulu kan atom, biji atom. Sekarang ternyata ada yang lebih kecil lagi dari biji atom. Atom. Ada yang lebih kecil lagi. Nah, penafsiran juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan perubahan paradigma masyarakat dan tingkat pengetahuan masyarakat. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah sesuatu ini baru, benar-benar baru, dan atau ini adalah proses tajdid? Jadi dengan tajdid dua hal yang berbeda.
Jadi dia benar-benar baru adanya atau dia adalah suatu perbaharuan. Saya kira HP, motor, mobil, pesawat itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Cuma Sesuatu yang diperbaharui. Sesuatu yang diperbaharui. Sekarang kita bicara dalam bidang sains ya. Oke. Tidak ada sesuatu yang baru sesungguhnya. Tapi ada, kalau di dalam konteks, kalau kita coba ilustrasikan, ada namanya HP. HP ini bukan HP-nya sebenarnya yang baru, tapi fungsi-fungsi utilities yang di dalamnya yang diperbaharui. Tapi alat komunikasinya yang menggunakan teknologi jaringan itu tidak baru. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya esensi penyampaian telekomunikasi pesan. Karena tidak ada yang baru. Hanya saja memang kemudian kita berdebat di penjelasannya atau berdebat kita dalam konteks merealisasikan penjelasan itu yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Kedua, faktor sejarah. Oke, kita pahami bahwa itu adalah faktor sejarah, di mana ketika terjadi keruntuhan Abbasiyah, kemudian terjadi kejumudan, ada dominasi agamawan untuk mencoba mempolarisasi umat untuk tidak berpikir di luar konteks keagamaan, sehingga kemudian umat takut berbicara. Kalau dalam konteks Barat tadi dijelaskan oleh Capolan tadi, para agamawan yang menentang pemerintahan itu kemudian dihukumi Galileo Galilei misalnya, itu kan dibunuh dipancung hanya karena menolak kuasa gereja. Ya. Nah, pada waktu itu mungkin persis situasinya. Sehingga kalau kita mau jujur, di negeri Islam itu kontribusi keilmuan yang kontribusi negara yang mempertahankan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam, kita harus akui Iran adalah salah satu negaranya. Iran. Jadi kalau nanti coba dibaca bagaimana perkembangan ilmu filsafat, jangan kira di filsafat kan itu kita sudah belajar, filsafat itu adalah induk semua ilmu. Karena itu bicara apapun ada di sana, termasuk persamaan biner dan non-biner dan seterusnya. Iya. Kalau kita lihat laptop ini kan biner. Bilangan dari awal bilangan biner. Iya. Padahal sebenarnya kenapa kemudian HP ini bisa non-biner dia? Ya kan dia kayak bisa tidak mesti terjebak di LT dan seterusnya. Dia dipegang dan semuanya bisa beroperasi. Cara berpikir kita terjebak di situ juga. 1 + 1 2. 2 + 2 4. Kita kemudian tidak mampu menerjemahkan ketika dikatakan berbuat baik akan balas kebaikan. Tapi kenapa adakah yang mampu menjelaskan berbuat baik kemudian kejahatan yang diperoleh? Karena memang berpikir kita begitu. Enggak dibalik logika itu. Jadi memang berbuat baik justru. Iya, akhirnya begini. Jadi balik ke persoalan tadi, saya katakan tidak dalam konteks untuk melakukan upaya pembelaan, itu jauh dalam pikiran saya. Tetapi fakta yang sesungguhnya adalah apapun yang ada hari ini dalam pemahaman saya tidak terlepas dari realitas sejarah. Dan Islam berkontribusi besar dalam konteks ajaran. Para pemikir Muslim berkontribusi besar dalam konteks pengimplementasian ajaran itu. Dan kita hari ini harus diakui. Makanya saya sekarang seringkali mengatakan, yang selalu dilihat orang, kenapa kemudian simbol? Ketika orang mendewakan simbol, dia kehilangan esensi. Ya, kita lihat realitas hari ini kan apa yang ada istilah Islamofobia dan seterusnya. Saya bilang ini terlalu jauh kita bicara. Meskipun faktanya ada, Islamofobia itu ada, tetapi wujudnya itu kan debatable. Mau kita salahkan siapa? Pemerintah kita Muslim mayoritas. Kenapa kemudian kita menghakimi itu sebagai Islamofobia ketika ada memang orang yang memang bersalah ya dihukum? Kalau kemudian ada yang bersalah tapi tidak dihukum,
Kalau saya selalu mengatakan, kadangkala kita tidak berpikir sejauh cara berpikir masyarakat, sejauh cara berpikir pemerintah. Ada hal-hal yang memang membuat yang kita sendiri tidak tahu, tetapi judgement itu melahirkan sikap. Nah, disinilah peran-peran kelompok-kelompok ini. Ya, kalau kata orang sekarang, gorengannya itu. Nah, ini kan kita terjebak, apalagi di dunia medsos. Kita juga sedang live streaming. Kalau kemudian di-cut, dipotong, itu kan menimbulkan problem. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita selalu berdebat di paham. Paham itu sampai kapanpun akan terus muncul perdebatan. Karena akan timbul paham baru. 2 tambah 2 tidak melulu 4. Itu yang saya maksud dengan non-binary tadi. Bisa saja 2 tambah 2 5. Tinggal kemudian varian apa yang membuat dia menjadi 5. Media juga begitu kan sekarang. Apa yang ditampilkan oleh wajah media tidak seperti apa yang sesungguhnya. Dan istilah-istilah hoax itu ada yang disebut dengan kontennya benar, kemasannya benar, tapi fakta tidak seperti apa yang ditampilkan. Ketika itu sudah muncul, masyarakat kita harus diakui, tidak semuanya well educated people, tidak semuanya berpendidikan yang dalam konteks strata oke, tetapi memahami sebuah teks atas konteks itu banyak yang keliru. Ya kita hanya kemudian ini menjadi menjadi sumbu yang harus dinyalakan oleh orang-orang yang berkepentingan. Kita tidak tahu siapa yang berkepentingan itu, tapi ini menjadi sumbu yang pada akhirnya itu tadi, fakta polarisasi itu akan terus muncul. Dan ini sebenarnya kalau saya mengutip dari teori sosiologinya Ibnu Khaldun, ini adalah rotasi peradaban. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang baru, ini ada pengulangan. Dulu pernah terjadi lagi, hilang, muncul, ya dia akan berada di rotasi itu. Itu sama pernian, Pak. Iya, jadi makanya beragama itu yang dikedepankan agamanya, bukan paham keagamaannya. Inilah kenapa kemudian kalau dulu kan perguruan tinggi agama, PTAI kalau kemudian dia berganti sekarang menjadi PTKI. Kenapa ada perubahan perguruan tinggi agama Islam menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam? Karena yang kita perdebatkan, didiskusikan, didialogkan, diilmiahkan itu adalah paham keagamaan. Agamanya sudah tidak perlu lagi kita perdebatkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Kita sudah tidak lagi memperdebatkan bahwa millah, din, kemudian syariat itu sudah inkrah. Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana mendistribusikan millah, din, syariat dan lain sebagainya itu menjadi satu ketentuan yang bisa dijadikan sebagai rambu-rambu, menjadi suluh di tengah kegelapan, kemudian menjadi kompas dalam belantara kehidupan kita ini. Bagaimana kita menerjemahkan itu? Menerjemahkan dalam 2 konteks, maknawi dan lafzi. Mau kita terjemahkan secara lafziah, ya wis silakan, bahwa Allah menyuruh kita untuk beribadah sebagai hamba, sebagai khalifah. Mau sebagai hamba saja, ya sudah, kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, dekatkan kepada Allah. Kalau kita mau menerjemahkan dalam konteks lebih luas, ya jadilah pemimpin dalam sebuah komunitas, jadilah penggerak-penggerak kebaikan, jadilah pemersatu bangsa, bantulah siapapun orangnya. Ketika dia berkaitan dengan akidah, komitlah dengan akidahnya. Ketika berkaitan dengan relasi sosial, maka bangunlah kemanusiaannya. Jadi tidak beragama ini kan. Jadi ini kita berada di konteks di mana sesungguhnya yang dihadapan kita sekarang bukan lagi dalam bentuk agama, tetapi kita sudah terintervensi, terkooptasi, bahkan mungkin kalau ekstrim saya bilang terdoktrin oleh paham keagamaan, sehingga kemudian
sekarang saya kira termasuk bicara wacana-wacana Islam radikal, Islam liberal, Islam sekuler dan seterusnya, Islam kiri, Islam kanan, apalagi bahasa Islam merah, Islam hijau, apalagi semua ini kan sumbernya itu menurut saya adalah kepentingan, terlepas apakah itu kepentingan yang berorientasi profit atau kepentingan yang berorientasi pada legitimasi recognize publik, legitimasi pengakuan publik. Saya kira ini kita berhadapan dengan itu terus. Saya berbicara begini karena dalam konteks pendidikan, apalagi saya concern dalam pendidikan Islam multikultural, saya melihat bahwa sesungguhnya kita sudah diajarkan dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Konteksnya lita'arafu itu adalah mutual respect. Kita harus ada saling, karena ta'arafu itu kan lita'arafu itu saling, tafa'ul. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu mungkin paham juga ya. Jadi saling, nggak bisa one way, tapi harus two way communication. Makanya ada mutual respect di situ. Harus ada saling menghargai, mutual understanding, saling mengerti, saling mengetahui, saling understand, saling tahu, saling kenal, hormati, saling respect, mutual understanding. Yang ketiga itu adalah mutual knowing. Nggak cukup. Jadi puncaknya itu kan mutual respect ya. Tapi tidak cukup tanpa ada mutual understanding, tanpa ada mutual respect. Dan yang ketiga itu adalah, yang keempat itu reduce of conflict ya. Mungkin bahasa sederhananya itu ya, berupaya untuk mereduksi setiap potensi-potensi konflik. Dalam konteks beragama, Islam sudah dulu, itu konsep multikultural baru. Islam sudah lebih dulu dengan konsep lita'arofu. Makanya menarik kalau kata Gus Bahar itu begini, kita ini kan disuruh untuk saling mengenal, bukan saling menghakimi, bukan saling mencaci, bukan saling untuk menjudge bahwa kita paling benar, orang lain yang salah. Belajar dari Imam Syafi'i bahwa pendapat saya benar, tapi boleh saja berpotensi atau mengandung kesalahan di dalamnya. Pendapat Anda salah, tapi bisa saja ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Nah, dalam konteks ini menurut saya adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi umat kita bahwa ada loh nilai-nilai transendental, ada nilai-nilai fundamental yang Islam berikan dan itu termaktub di dalam kitab. Ini kemudian kan kita berdebat kitab mana. Yang jelas sekarang ini Al-Quran jelas, zahirnya ada. Dalam Al-Quran ada dijelaskan tentang apa. Termasuk tadi dalam konteks ilmu pengetahuan. Oh, pesawat terbang katanya ini kan bukan orang muslim. Oh, kendaraan motor. Allah sudah jelaskan, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Nah, kita berdebat di sultan. Orang barat sudah menerjemahkan, oh berarti bisa lo melintasi alam jagat raya ini. Kalau lewat udara pakai apa ya? Ya, orang barat kemudian orang-orang yang berorientasi barat maksud saya langsung menerjemahkan ke aksi. Kita berdebat sultan ini apa? Ilmu pengetahuankah? Kekuasaankah? Atau apa? Taunya sultan itu kekuasaan. Berarti kalau melintasi langit, bumi, dan darat ini ya dengan kekuasaan, nggak bisa. Orang kemudian mengambil cepat makna itu. Siapa yang berkuasa? Mereka yang punya ilmu pengetahuan. Bagaimana merealisasikannya? Kalau di darat berarti butuh kendaraan. Kalau dilihat onta itu bisa dikendarai, apa yang menggerakkan onta? Berarti dibutuhkan engine di dalamnya. Ya engine yang dikejar. Mobil ini kan tidak baru. Engine yang awal ditemukan sebelum ada mobil. Ya varian sekarang ada berubah. Avanza, Innova, ada Innova Reborn, ada lagi apa. Ya semuanya berkembang terus, termasuk HP. Oke. Saya kira Ya, begitu ya. Oke, Bang. Nah, Cak, tadi kan agak ini tuh, Cak, diskusi.
artinya Islam ini bukan sesuatu yang baru mengenai teknologi hari ini. Nah kira-kira kalau dalam konteks Quran gimana ini, Cak? Benar Cak ya? Jadi Islam itu Ya. pengetahuan sebenarnya. Saya mencoba analisis. Hari ini sebenarnya saya kesempatan sih buat umat Islam yang memiliki kitab yang luar biasa. Karena Quran juga ada istilah gitu, kauliyah, Kauliyah dan kaum. Kalau bicara Quran kauliyah itu harus ya, dikecilkan lagi itu manusia. Ya. Ketika bicara Quran kauliyah, setiap kaul yang hadir zaman sekarang itu ketika ada penemuan dari kaul kauliyah itu kan arti kaul yang pernyataan baru, kalam baru, inspirasi lain itu boleh. Kalau orang katakan ini bukan dari Tuhan, bukan. Semua ilmuwan itu dari Tuhan berikan ilmu. Maka kenapa pertanyaan ini? Mau dia orang Barat, mau dia orang Islam, bagaimana kita orang kok bisa dapat ilmu gitu? Penemuan kok dititipkan ke dia gitu kan? Kenapa bisa dititipkan ke dia? Kalau hari ini perdebatan kita dengan merek, simbol, ya kan? Orang ini agamanya Kristen gitu, penemuan ini. Yang kita debatkan kan ininya, simbolnya. Nah bagaimana? Allah tidak bicara itu, tapi Quran bicara manusia loh. Bicara manusia, bukan bicara agama. Ya kan? Maka betul bicara Quran. Ketika Quran berbicara pedoman manusia udah. Nggak ada mereknya. Ya kan? Karena mereknya. Nggak ada merek. Haza basaru linnas. Ada baso Linnas. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ini kalau dipahami secara bahasa ya. Dalam basoir itu diartikan Quran. Basoir. Ya. Atau pedoman ya. Sedangkan Quran ini kan qala yakul qaulan. Ketika bicara iman kita apa? Ini analisis ini luar biasa secara bahasa. Nah, berarti Quran sendiri berbicara mengatakan bahwa Quran pedoman manusia. Tidak bicara simbol, tidak bicara merek. Nah, bisa nggak manusia, ya kan, yang memiliki Quran ini, yang penyataan Quran tadi, kita yang dapat, ya kan, salah seperti itu. Nah ternyata ketika Quran itu untuk manusia dan itu juga diulang oleh Allah di surat 2 150 ini. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan. Sarullah Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Kalau kita memahami dogma yang lama, setiap Ramadan pasti turun Quran. Saya bilang enggak. Ramadan itu apa artinya? Syahrul itu apa artinya? Ketika berbicara Ramadan, ketika arti membakar dosa, ketika manusia membakar dosanya itu, maka dia petunjuk. Kapanpun dia. Maka ketika bicara Ramadan, karena dogma dari dulu, gitu ya, Setahun sekali. Setahun sekali, maka nuzul Quran. Saya mengatakan nuzul Quran itu bisa setiap hari, ketika dapat petunjuk, ketika dapat bayar, ya kan, penjelasan dari bayar itu, dan menjadi Furqan, ya kan, seperti itu. Tapi ketika kita sempitkan bahwa Ramadan itu adalah aus bulan Ramadan, pertanyaan saya, Ramadan kapan ditemukan? Ya? Bahkan Nabi Muhammad pun belum ada makna Ramadan, tapi kalau Ramadan sudah ada dalam Quran. Yang dimasuk Ramadan yang dikatakan di zaman kalender Islam sekarang ini dengan Ramadan di Quran beda nggak? Nah karena dogma ini terus menerus, akhirnya mengartikan Ramadan itu tahun suci Islam. Nggak, akhirnya kita nggak dapat. Petunjuknya dapat setahun sekali itu, Bang. Nggak dapat makna sebenarnya gitu ya kan? Dan saya juga berpikir begitu. Apa Tuhan dipotong? Pokoknya kalau Ramadan itu namanya tahun Islam, bulan Islam gitu ya. Ya kan, awal Ramadan, Syaban, Ramadan. Setelah kupas, Ramadan itu kan, dan Quran kan bicara. Ramadan kan bicara, karena di situ telah disebut dari hijrah Nabi. Itu pun pernyataan Umar bin Khattab, Nabi dan nggak ada lagi. Ini ada orang paham. Ramadan itu artinya membaca dosa.
kali pertama manusia Islam membakar dosa Mohan. Maka untuk mendapatkan sebuah petunjuk itu, yaitu Tuhan berbicara bukan konteks agama, konteks simbol ya. Saya bicara tentang manusia. Nah, ketika berbicara manusia di dalam Tuhan 2:1-5, bagaimana ilmu ini dapat kita? Allah penasaran. Semua nabi itu dapat ilmu karena kebaikan. Coba buka surat 12 ayat 22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini bicara Islam, bicara berbaik. Berbuat baik. Ketika manusia yang Muslim berbicara berbuat baik, Allah berikan hikmah dari pelajaran. Siapapun manusia ini, walaupun dia simbolnya dia dapatkan ilmu dan hikmah dan ilmu. artinya ilmu pengetahuan. Ilmu ya, dengan pengetahuan beda aja. Kalau pengetahuan itu dapat informasi, kalau ilmu jadi hikmah dan ilmu dan hikmah akan datang ketika manusia berbuat baik. Dan itu adilnya Tuhan. Kuasa Tuhan itu siapapun dia, manusia apapun dia, ya, kelompok apapun dia, maka akan memberikan ilmu kalau dia berbuat baik. Nah, ketika dia berbuat baik, ternyata kenapa Allah berikan ilmunya Tuhan? Karena Allah menyukai orang berbuat baik. Kedua 150. Kedua, 150. dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baik. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wajar kalau Allah berikan ilmu itu kepada orang apapun kita, ya, berbuat baik. Hadis mengatakan tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah. Tapi ini sebuah teori. Saya belum mendapatkan penguatan berapa yang seperti ini. Ya, katanya di bawah. Padahal hadis ini manusia yang mulia itu terjadi. Itu memberi, berbuat baik, dampak kepada orang lain. Enggak melihat agama, tidak apapun itu, sebuah apapun. Artinya hadis ini belum diaplikasikan. Kalau Allah berikan ilmu kepada orang, kebenaran, simbolnya Kristen, simbolnya Buddha, kamu bukan simbol itu, karena orang ini berbuat baik, ya kan? Coba kita lihat di Eropa, bagaimana orang antri. Kenapa antrinya dia walaupun dia beraturan, dia ketika dia motong itu kan tidak berbuat baik, belum berbuat baik. Maka ketika dokter bilang hari ini orang perbedaan kepahaman, agama sudah selesai, pemahaman kamu sudah aku berbeda syariat itu aja. Tapi pas kami belum kebaikan di barang orang antri di barang pasti. Nah, ketika ada orang yang di belakang memotong antrian, berbuat baik nggak? Ya, itu belum bisa dilakukan. Di Singapura, ketika saya misi di Singapura, mobil itu nggak bunyi, mau motong dia. Artinya Singapura, artinya bukan soal mobilnya ya, punya klakson. Berklakson pun menggunakan di tempat-tempatnya, tidak sembarangan. Artinya, ketika kita berklakson bawa mobil itu, masih klakson, orang kan ada yang sakit, ada yang tidak enak gitu, nggak berbuat baik. Kenapa Singapura ketika orang berklakson sembarangan itu hilang? Ya kan? Di Indonesia, ya kan? Klakson kena kita. Jadi bagaimana Tuhan memberikan ilmu? Bahkan penemu 4G pun, 5G hari orang Indonesia, Islam kok, kenapa harus di Jepang gitu? Jadi kan seperti itu. Artinya ketika berbicara ilmu dan hikmah, kita nggak usah bicara simbol. Tuhan udah tahu kalau ilmu ini diberikan kepada simbol pengetahuan jelas. Nanti kalau simbol ini mengandung. Ketika Imam Ghazali, Ibnu Sina, dia nggak bicara tentang konteks agama, tapi bicara tentang kemanusiaan. Nah, ketika orang manusia itu taruh pun tadi, saling mengenal. Ketika dia menghargai nilai-nilai sosial sesama manusia dan melihat simbol, maka itu ini. Tapi ketika dibawa simbol agama, yakin dah tidak akan lahir di Indonesia ini. Siap. Ya kan? Karena waktu kita terbatas, sebenarnya enak dialog ini kan, mungkin insya Allah di lain kesempatan dan di lain waktu
kita akan dialog lagi. Ini sebuah pengetahuan atau katakanlah informasi jejak digital ini mudah-mudahan akan didengar untuk generasi-generasi yang akan seterusnya, ya kan? Nah, ini kita record, kita juga live juga. Soalnya ini jejak digital ini untuk anak-anak bangsa, mudah-mudahan seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, Bang, mungkin ada sebuah pesan-pesan, ya kan? Iya. Kita selalu terjebak untuk melakukan outside looking. Kita selalu berpikir al-khorijiyah. Padahal yang paling penting itu adalah berpikir dakhiliyah. Al-Quran berbicara banyak hal terhadap diri. Ya. Perintah-perintah untuk melakukan sesuatu itu dalam konteks ubudiyah ke setiap individu, tapi dalam konteks jamaiyah itu orang-orang tertentu. Karena itulah ruang sebenarnya untuk berpikir inside looking itu harus diperbesar. Tadi konteks Singapura misalnya, konteks beberapa negara-negara yang Yusril pernah menyebut lebih Islami. Itu sebenarnya bukan persoalan ajaran, tapi persoalan manusia. Makanya kita selalu terjebak berbicara manajemen, money, melupakan mainnya. Man-nya itu lupa. Makanya manajemen itu kan selalu bicara tentang ini, bahkan human capital lebih ekstrim lagi, manusia itu modal untuk bergerak. Padahal man-nya itu yang dimaksud adalah bagaimana menjadikan manusia itu adalah manusia yang sebenarnya. Karena itu ruang untuk menjadi manusia itu harus diperluas dalam konteks inside looking. Ya, jadi kalau saya sering mengatakan begini, Cak, yang masalah kita ini sesungguhnya adalah yang di dalam. Ya. Yang di dalam. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sebenarnya di dalam diri ini yang bermasalah. Kenapa kita kalau antri itu tidak tertib? Bukan masalah kultur masyarakat, tapi diri yang belum selesai. Kenapa kita kemudian, kenapa saya misalnya tersinggung dengan zani? Bukan zani yang bermasalah, diri saya yang bermasalah. Kenapa tidak mampu mengontrol diri untuk tidak tersinggung? Jadi problem kita sebenarnya dalam konteks apapun yang ke diri. Nah, kenapa kemudian hanya karena persoalan sendal kita beribut? Kenapa hanya karena persoalan parkiran kita gontok-gontokan? Apalagi hanya pada persoalan yang tidak langsung menyentuh kehidupan kita. Ngapain? Sekedar perbedaan cara pandang tinggi. Iya, karena itu selesaikan yuk. Kalau saya mengajak yuk kita selesaikan diri kita, bagaimana? Ingat Allah sudah katakan fa'alhamaha fujur. Fujur itu kita ada loh potensi berbuat jahat, dan takwa potensi berbuat baik. Pilihannya di kita. Yuk mau memilih mana? Kalau dalam konteks ber-HMI dalam NDP itu selalu saya katakan itulah yang dimaksud dengan keharusan universal. Ada yang dimaksud dengan kemerdekaan individu. Dia mau memilih, mau apa namanya? Dia mau memilih menjadi baik, ya pilihannya. Mau memilih menjadi jahat juga pemilihannya. Tapi ingat, semua pilihan itu punya konsekuensi. Mau konsekuensi apa itu tergantung pada manusia. Tapi jangan lupa rahmat Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas, ampunan Allah begitu luas. Kita tahu sebenarnya, misal mengambil sendal orang, kita tahu itu salah, tapi kenapa masih dilakukan? Karena fujur kita itu perang. Sebenarnya kita ini kan perang di dalam ini. Kita aja yang nggak tahu. Ya, kita ini nggak tahu. Di dalam diri kita ini sedang perang dia. Nah, ternyata yang takwa bisa kalah di dalam diri ini. Kenapa? Karena tidak selalu diasah. Karena itulah perlu diasah. Mengasahnya bagaimana? Fazkurullaha katsira. Ingatlah Allah. Itu perintah Al-Quran ada banyak sekali. Ingat Allah. Ingat Allah bagaimana? Nggak cukup dengan zikir. Kalau bagaimana? Sama kayak pisau. Pisau itu kalau dipakai terus kan tumpul. Iya, dia bisa saja kalah kayu. Tapi pada saat dia dipakai terus bisa saja pisau yang kalah. Kenapa? Karena nggak diasah, mesti diasah. Begitupun di dalam diri ini, fujur dan takwa itu harus, dia akan tetap eksis, Dua-duanya tetap eksis. Tapi
qad aflaha man zakkaha, qad khaba man dassaha. Kalau mau dicuekin ya sudah, biarin, nggak apa-apa, celaka tadinya. Tapi kalau diasah terus, asahnya bagaimana ya Pak Zikrullah? Ini perintah-perintah Al-Quran banyak. Yang paling penting adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu banyak cara. Ada yang disebut dengan sholat, bersedekah. Makanya jangan kemudian melakukan kebaikan. Ini term kebaikan tadi. Jangan berpikir kebaikan itu adalah kita menolong orang, tapi sebenarnya nolong diri kita. Ya, jangan berpikir kita menolong kebaikan, kita bersedekah, oh kita bangga. Itu sudah keliru. Tapi kita bersedekah, kita sedang menolong diri kita, sedang mengasah takwa kita. Ya. Nah, jadi kita mesti mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya apapun yang ada dalam kehidupan kita itu sebenarnya indah. Life is beautiful. Hidup itu indah. Hanya saja yang membuat tidak indah ya karena kita tidak melatih, tidak mengasah takwa tadi secara terus-menerus. Kan Allah jelas, qad aflaha man zakkaha. Mau beruntung nggak? Ya kalau mau beruntung asah terus takwanya. Takwa itu apa? Secara sederhana mungkin kita bisa secara masif mengatakan lakukan kebaikan perintah Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya tinggalkan larangannya. Nyakitin orang perintah Allah bukan ya jangan lakukan. Membuat kecewa orang nyakitin Allah enggak, jangan dilakukan. Maling ini segala macam. Karena kita punya potensi, ini kaitan dengan terminologi manusia. Manusia itu kan banyak jenis dalam Al-Quran. Ada An-Nas, ada Al-Ins, ada Al-Bashar, ada Ibnu Adam, ada Bani Adam ya. Kemudian ada lagi Khalifah, ada Abdun. Itu termnya itu masing-masing kita aja. Karena kekurangan kosakata dalam bahasa Indonesia langsung diterjemahkan manusia. Padahal kulit ini berbeda lagi, ini Bashar ini. Selesai kita menjadi manusia, udah nggak perlu lagi ini. Ada An-Nas. An-Nas itu apa? Perilaku. Yang mau hasad, hasud, iri, dengki, sombong, itu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu kerjaan manusia. Ada lagi di dalamnya nanti Al-Ins. Ada lagi dalamnya itu disebut dengan Abdun, Khalifah. Itu punya fungsi masing-masing. Nah kita makanya Allah dalam dalam satu kata-kata hikmah dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi kita kurangi ngelihat keluar. Maksudnya ya janganlah kita kemudian kalau bahasa keren sekarang jangan sering julid deh. Kalau mau tenang itu ya lihat di dalam ya alhamdulillah teman punya ini alhamdulillah, teman punya ini alhamdulillah. Karena apa? Alhamdulillah saya masih bisa menikmati dan melihat teman bahagia. Indah loh hidup itu. Oh, saya kira itu ya, makasih ya. Mungkin Cak, ada beberapa pesan. Ya, sambil apa yang disampaikan ke dokter. Memang indah hidup itu kita baca diri. Baca diri. Quran pun juga perintahnya juga gitu. 17, 13, 14. 17 ayat 13. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap. Jadi ayat ini jika mana kiamat kita menegakkan kata rumah, nggak bisa lagi. Bukan kitab ini nggak bisa lupa. Maka sebelum kiamat itu datang pada diri kita, sebelum menegakkan hukum kita dan kewajiban, mari kita lebih banyak baca muhasabah pada kita. Ngaji lebih banyak ke dalam. Jadi ketika kita bicara munafik saja, jangan kita munafik. Iya. Ketika bicara kafir, Jangan. munafik. Itu kita perlu bahas khusus itu. Saya Oke. Hari ini kan kenapa nggak kenal Tuhan gitu ya? Antara Allah dan kenapa ketika dokter ngomong man arafa nafsahu laqad arafa Allah. Kenapa man arafa nafsahu laqad arafa Allah? Kalau Allah pun ini total sekali. Seperti yang disampaikan dokter. Nah, inilah yang perlu kita bahas di dalam Quran ya kan oleh Tahu. Jadi ketika membahas ini itu asik sekali. Ya kan? Akhirnya kita lebih banyak ngaji. Bahkan Quran nyuruh kita ngaji diri sebenarnya, bukan ngaji orang lain. Belajar agama itu sebenarnya belajar aturan itu memangnya ke kita. Ya kan? Agar kita lebih baik. Makanya di dalam Quran juga 66 ayat 6 itu kan, "Fu anfusakum wa ahlikum." Bagaimana kita ngomong ahlikum?
Anfus. Aku belum selesai gitu. Itu saja. Makanya di Oke, Al-Hasyr oke. itu terakhir ya. Mungkin makanya di Al-Hasyr itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddam nafsun juga. Tapi secara spesifik kita perlu diskusikan nanti pada waktu kita nafsun yang disebut nafas itu yang mana, ruh itu yang apa, Jiwa ya, itu yang mana? jiwa. Ya, Nah, itu. Oke. Mungkin panjang lagi ini kan. Mungkin itulah dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih.